Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wal umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, di sini perkenalkan saya Nur Habibah, mahasiswi Bahasa dan Sastra Arab A Universitas Raden Fatah Palembang, ingin menjelaskan sedikit dari tugas fonologi, yaitu alat ucap atau adawatun nutqi. Pengertian alat ucap atau adawatun nutqi ialah organ pada tubuh manusia yang berfungsi dalam pengucapan bunyi-bunyi bahasa. Alat ucap terbagi dua, yaitu artikulator pasif dan artikulator aktif. Artikulator aktif ialah alat ucap yang dapat bergerak untuk menghasilkan bunyi bahasa seperti lidah dan bibir. Sedangkan yang pasif ialah yang tidak dapat bergerak tetapi disentuh atau didekati oleh artikulator aktif, artinya didekati oleh lidah dan bibir dalam menghasilkan bunyi, seperti misalnya gigi dan langit-langit mulut. Dan organ yang terlibat dalam alat ucap antara lain 1. Sekat rongga dada atau diafragma, al-hijabul hajis. 2. Rongga dada chest ribs atau al-qafasus sodri. 3. Paru-paru lungs atau arwaitani. 4. Rongga udara trakea atau al-qafasul hawaiyah. 5. Pangkal kerongkongan laring atau hanjarah. 6. Rongga tenggorokan atau faring al-haq. 7. Langit-langit lunak velum atau al-hanak al-lain. 8. Gigi denta atau al-asnani. 9. Bibir labia atau asyafatani. 10. Lidah tang atau al-lisan. 11. Anak lidah ufula atau al-ha. 12. Rongga hidung nasal cavity atau at-tajwiful anfi. Penjelasan pertama dari nomor 1 di atas ialah sekat rongga dada atau al-hijabul hajis. Organ ini terdiri atas susunan otot yang bentuknya melebar dan dapat bergerak. Organ inilah yang memisahkan antara alat-alat pernafasan dengan alat-alat pencernaan. Fungsi dari organ yang bergerak turun naik ini adalah sebagai penekanan paru-paru lewat tekanan terhadap rongga dada. Tinggi rendahnya tekanan yang terjadi tergantung dengan bagian kata yang akan dituturkan atau kejiwaan seseorang saat menuturkannya. Tekanan inilah yang mengakibatkan adanya unsur letupan dalam bahasa bunyi. Itu adalah rongga dada atau al-qafasus sodri. Rongga dada terdiri atas tulang dada di bagian depan, 12 pasang rusuk di bagian kiri dan kanan, dan 12 cabang rusuk di tulang punggung belakang. 10 pasang diantaranya bersambung dari belakang ke depan, sedangkan 2 pasang tidak bersambung. Hal itulah yang membuat rongga dada dapat mengembang dan mengempis. Dalam proses bicara, organ-organ ini berfungsi menekan rongga dada ke arah paru-paru dengan tekanan yang sangat rapi dan tingkat yang beda-beda. Setiap tekanan yang dilakukan mengakibatkan arus keluar udara sesuai dengan jumlah dan tingkat tekanan yang dilakukan. Proses inilah yang mengakibatkan terjadinya penggalan dalam suatu kata. Yang ketiga ini adalah paru-paru atau arwaitani. Paru-paru adalah organ yang bersifat elastis yang dapat berkembang dan mengempis. Organ ini terdiri dari penampung udara, saluran udara, dan pintu udara. Paru-paru yang terdiri dari bagian kiri dan kanan dihubungkan dengan saluran udara oleh 2 cabang penyalur udara. Pengembangan dan pengempisan paru-paru terjadi akibat tekanan yang dilakukan oleh rongga dada dan sekat rongga dada secara serentak. Dalam berbicara, udara yang berasal dan keluar dari paru-paru mutlak sangat diperlukan, mengingat bahwa bunyi bahasa Indonesia dan bahasa Arab tidak ada yang menggunakan udara yang berasal dari luar, tetapi semua menggunakan udara yang keluar dari paru-paru. Tempo yang digunakan dalam penarikan dan penghembusan napas
adalah sama ketika tidur atau istirahat, sedangkan saat lelah dan sakit, tempo untuk menarik napas tampak lebih panjang. Yang keempat ini adalah rongga udara trakea atau al-qafasul hawaiyah. Saluran udara ini biasa juga disebut dengan kholkum, yaitu sebuah pipa udara yang terbuat dari cincin-cincin tulang rawan yang terletak di atas paru-paru dan di bawah kerongkongan sepanjang 12 cm dengan jari-jari 2 sampai dengan 2,5 cm. Saluran ini mempunyai dua cabang yang menghubungkannya dengan kedua belah paru, kiri dan kanan. Di bagian belakang dari saluran udara ini terdapat saluran makanan dan minuman dari mulut ke bagian pencernaan. Fungsi saluran udara dalam bicara adalah sebagai tempat lalunya udara yang merupakan bahan baku dari suatu bunyi yang datang dari paru-paru untuk diteruskan ke rongga mulut dan rongga hidup. Di samping itu, saluran udara ini juga berfungsi sebagai koyak resonansi beberapa jenis bunyi. Beranjak kepada poin nomor 5 ialah pangkal kerongkongan atau al-hanjarah. Pangkal kerongkongan yang berbentuk kotak kecil ini terletak di antara ujung sebelah atas saluran udara dan pangkal dari rongga tenggorokan. Bagian depan dari kerongkongan ini biasanya disebut dengan istilah jakun atau apel Adam. Organ bicara yang paling penting dari kerongkongan ini adalah dua buah pita suara atau vocal cords, yaitu dua buah pita lebar memanjang dari belakang sampai belakang jakun. Di antara dua pita ini terdapat klep yang disebut glotis. Dari klep inilah udara akan keluar menuju mulut. Pita suara dapat membentuk berbagai macam bentuk ketika menghadapi udara yang datang dari paru-paru, yang mengakibatkan terjadinya variasi bunyi yang dihasilkan. Di antara posisi pita suara tersebut adalah posisi rapat atau menutup, posisi berjauhan atau terbuka, posisi bergesekan atau bersentuhan, dan posisi berdekatan. Berikut penjelasan posisi dari pangkal kerongkongan. Yang pertama, posisi rapat atau tertutup. Dalam kondisi ini, dua buah pita suara merapat sehingga tidak ada jalan keluar untuk udara yang datang dari paru-paru. Inilah yang mengakibatkan paru-paru terpaksa menambah tekanan untuk memaksa kedua pita suara membuka klep udara tersebut. Kondisi inilah yang mengakibatkan terjadinya bunyi-bunyi letupan atau asyadidah di kerongkongan. Bunyi letupan kerongkongan dalam bahasa Indonesia adalah hamzah yang hurufnya tidak tetap. Kadang-kadang ditulis seperti K, kadang-kadang ditulis seperti koma di atasnya. Yang kedua, posisi bergesekan atau bersentuhan. Dalam kondisi ini, dua buah pita suara bersentuhan tetapi tidak sampai merapat, sehingga udara yang datang dari paru-paru dapat membuka dan menutup klep udara di antara dua pita suara dengan mudah, cepat, dan teratur. Kondisi seperti ini mengakibatkan terjadinya getaran pada pita suara. Bunyi yang keluar dalam posisi pita suara seperti ini disebut dengan suara bunyi bersuara. Disebut dengan suara bunyi bersuara. Bunyi dalam bahasa Indonesia yang bersuara Arab adalah B, M, W, V, D, Z, L, N, R, J, C, Y, G, Eng, dan New. Yang ketiga, posisi berjauhan. Dalam kondisi ini, dua buah pita suara membuka lebar dengan membentuk semacam segitiga sama kaki, sehingga udara yang datang dari paru-paru dengan leluasa melewati kerongkongan tanpa ada hambatan sedikit pun. Bunyi yang terjadi dalam kondisi pita suara seperti ini disebut dengan bunyi tidak bersuara. Bunyi bahasa Indonesia yang tidak bersuara adalah P, F, T, S, SY, K, dan H. Kondisi pita suara dalam keadaan bernapas biasa mirip dengan kondisi ini. Hanya klep udara yang dibuka oleh pita suara ketika bernapas biasa jauh lebih lebar dari pada saat menuturkan bunyi tidak bersuara. Posisi berdekatan. Dalam kondisi ini, dua pita suara berdekatan tetapi tidak sampai mengakibatkan terjadinya gesekan ketika udara yang datang dari paru-paru melewati klep pita suara tersebut. Bunyi yang terjadi dengan kondisi pita suara seperti ini disebut dengan bunyi bisikan. Dalam kondisi seperti ini, semua bunyi yang bersuara dapat berubah menjadi bunyi bisikan.
Oleh karena itu, dalam bicara berbisik-bisik, tidak ada bunyi yang bersifat letupan, dan tidak ada pula bunyi yang bersifat bersuara.